Nama saya itu Prasetya Setiawan, ya. Saya jurusan Teknik Informatika, dulu peminatannya database, ya. Terus saya mulai kuliah itu 2005, terus lulus di 2009, ya. Jadi saya BINUS-nya 2009. Nah, untuk pekerjaan itu sekarang saya adalah CEO gaming di Bukalapak, ya. Saya leading beberapa brand, ya. Salah satunya Lapak Gaming, dan kedua itu Itemku. Ya, jadi bisa dibilang gaming divisi di Bukalapak itu sepenuhnya di lead oleh saya sih. Saya ngambil computer science itu simple alasannya, karena saya gamer, saya mau bikin game. Karena saya merasa keren kan bikin game RPG gitu ya. Dulu Nexia gitu ya. Saya tuh mau bikin kayak Nexia gitulah. Mikir kuliahnya tuh begitu, tapi kan pada kenyataannya banyak banget tuh teori-teorinya ya. Terus banyak macam-macam kan, aljabar lah, kalkulus. Untungnya saya suka sih, kalau kayak hitung-hitungan tuh statistik itu suka lah. Cuma memang teorinya tuh benar-benar waktu itu lumayan complicated buat saya, karena saya nggak jago menghafal waktu itu. Nah, ya computer science pilihannya kan waktu itu kalau di zaman saya itu tuh 2005, berarti mungkin 20 tahun lalu ya, itu kan BINUS yang ngetren ya, terus Untar ya, sama UPH ya. Cuma UPH saya mau masuk ya, waktu itu kalau mau masuk simple karena dapat laptop yang bisa diputar-putar itulah ya. Nggak tahu harganya 30 juta waktu itu, kayak mahal banget. Dan akhirnya ya karena saya bukan dari keluarga super kaya, keluarga biasa aja, nggak bisa lah masuk UPH karena kemahalan, sayang juga gitu. Setelah dipikir-pikir sayang, akhirnya tuh pilihannya dua lah, BINUS atau Untar. Terus ya pikir-pikir tuh kayak waktu itu bisa dibilang BINUS terkenal banget sih. Buat saya tuh BINUS terkenal banget buat computer science-nya gitu. Terus ya kita ke kampusnya gitu. Terus waktu itu kampusnya simpel banget, saya ngeliat, wah banyak juga warnetnya di sekitar ya. Oke, saya pilih BINUS. nggak sesederhana itu salah satu alasan lah ya. Sama kedua sebetulnya kalau dari tempat tinggal tuh waktu itu bisa dibilang jauh sih, tapi masih reachable lah ya gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya saya pilih BINUS karena banyak temen juga ya, waktu itu kita bareng, saya tuh sama temen waktu itu kayak bersepuluh deh masalah, bersepuluh tes masuk ke BINUS gitu. Akhirnya semua masuk ya, banyak teman baik ya. Akhirnya ya udah, saya akhirnya mutusin masuk ke BINUS gitu. Tapi memang saya dengar, soalnya dulu koko saya tuh di BINUS juga. Ya, beda berapa tahun? 5 tahun ya. Tapi sayangnya akhirnya dia di tengah itu, dia pindah ke teologi ya waktu itu akhirnya. Tapi dari situ udah tahu sih kayak, oh BINUS tuh memang bisa dibilang cukup bagus buat teknologi informasi waktu itu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Saya milih jurusan dan tempat kuliah. Jadi kalau ditanya mendukung tuh pasti mendukung. Ya karena at least buat nge-write code simple tuh udah bisa ya. Walaupun kalau ditanya apakah di industri pekerjaan itu beda jauh, itu sangat beda jauh gitu ya. Sangat beda jauh dalam artian apa yang kita udah pelajari itu mungkin sangat di permukaannya doang ya, kayak 5% atau 5% mungkin ya dari apa yang pada kenyataannya gitu. Tapi at least tuh yang sangat berguna sebetulnya tuh bukan menghafal sintaks waktu itu sebetulnya. Sintaks kan apalagi sekarang gampang banget udah ya. Dari AI gitu semua bisa di-generate. Tapi itu lebih karena logik yang dibentuk saat kuliah. Itu yang bisa dibilang membantu. Ya pola pikir kita gitu ya, logika kita, problem solving gitu ya. Itu bisa dibilang tuh yang terbentuk waktu kuliah. Maksudnya di sekolah juga ada banyak ya, tapi di sharpen waktu kuliah tuh jauh lebih banyak ya. Nah gitu. Jadi kan mungkin banyak yang berpikir, wah ini kok gue kuliah belajar nih, tapi ternyata pas bekerja nih sedikit doang nih yang bisa dipakai. Sebetulnya memang kalau secara ya programming language apalagi berubah terus kan. Ya dari C lah, C++, Java, sekarang Golang gitu. Itu kan berubah terus gitu. Karena kita nggak mungkin ngafalin sintaks gitu. Udah pasti. Yang kita perluin kan gimana caranya kita punya logic ngebangun sebuah aplikasi. Nah ini nih yang terbangun bisa dibilang.
gitu. Kalau ditanya terbangun 100% enggak, tapi pola pikir kita sama cara berpikir kita itu udah terbentuk gitu. Karena bisa dibilang ya waktu kuliah kita banyak hal yang dipelajarin ya, terus banyak praktek juga ya yang kita kerjain, gitu kurang lebih. Ini mungkin cerita dari awal ya, jadi perjalanan lulus kan 2009, itu bisa dibilang awal-awal tuh saya masih ngajar dulu ya, ngajar di bimbel-bimbel ya biasa. Karena dulu waktu kuliah tuh memang udah part-time bimbel ya, buat nambah income gitu ya. Nah, selesai lulus pun, itu saya masih bimbel gitu ya, ngajar di beberapa tempat les gitu, ataupun private. Nah, lalu tuh setelah bisa dibilang mungkin beberapa bulan gitu ya. Nah, saya merasa tuh kayak ilmu yang saya dapetin ini nggak kepake sama sekali gitu. Karena dengan saya ngajar gitu kan, yang dipergunakan tuh rata-rata ya pelajaran SMA gitu ya, SMP ataupun SD misalnya. Nah, dari situ saya mulai coba mencari pekerjaan di bidang IT ya, bisa dibilang. Bisa dibilang saya cukup kesulitan mencari pekerjaan, bisa dibilang ya. Ya salah satu reason-nya itu adalah karena IPK. Ya, jadi secara IPK tuh bisa dibilang kurang baik ya. Gitu, karena bisa dibilang saya tuh cuma suka praktek tapi saya nggak suka teori. Ya, jadi teori-teorinya tuh bisa dibilang dulu waktu kuliah tuh cukup jelek ya secara nilai-nilai gitu ya. Nah, terus saya coba cari kerjaan gitu ya beberapa bulan. Bisa dibilang cukup struggling ya mencari pekerjaan pertama itu. Bahkan ada satu kantor itu saya ingat, saya datang ya, dia sempat nanya ke saya itu, saya kuliah atau main-main gitu waktu itu ya. Jadi namanya awal-awal kan ya, terus akhirnya dapat temen yang mereferensikan ya. Akhirnya saya masuk kerja di Kreasinet, namanya itu di Kelapa Gading, sebagai lumayan palu gada ya, sebagai programmer, sebagai sistem analis, terus bisnis konsultan juga. Waktu itu megang sistemnya tuh payroll ya, payroll sama dana pensiun gitu. Jadi waktu itu bisa dibilang nih gaji pertama saya itu tuh under UMR. Jadi di tahun itu nggak salah UMR tuh sekitar 2 juta ya, dan gaji saya itu nggak salah 1,5 juta ya, 1,5 juta pergi dari ujung, dari Cengkareng, dulu tinggalnya juga di ujung Kalideres gitu, deket airport, sampai ke Kelapa Gading gitu ya. Lumayan lah itu perjalanan tuh, pulang pergi naik motor tuh 2,5 jam sampai 3 jam. Ya, jadi cukup struggling ya, terus makan juga bawa gitu ya, karena keterbatasan gitu ya. Nah, dari situ ya saya mulai sadar juga bahwa akademis itu ada cukup sangat penting buat starter awal sih gitu ya. Walaupun nanti di perjalanan saya setelahnya itu tuh memang bisa dibilang akademis itu tuh sangat membantu di awal gitu ya. Karena starternya itu akan berbeda nih, yang akademisnya sangat bagus, dan yang akademisnya biasa-biasa aja, dan yang akademisnya jelek gitu. Karena kan dulu kan satu angkatan adalah ya ada teman yang super pinter gitu, yang 4 terus gitu, summa cum laude atau cum laude gitu ya. Kita lihat tuh di starternya tuh memang jauh banget gitu. Nah, dari situ tuh saya cukup sadar ya. Jadi waktu itu saya bayarnya gimana? Saya kerjanya saya doublein. Ya, jadi kan normally orang kerja tuh 8 jam lah ya, di waktu-waktu kan orang kerja 8 jam. Saya kerja 16 jam gitu. Ya, jadi saya tambahin 2 jam di kantor, terus saya tambahin 6 jam di rumah belajar gitu ya. Ya nyoba-nyoba lah ya, bikin aplikasi sederhana gitu ya, karena benar-benar ketertinggalannya tuh lumayan jauh lah gitu ya. Akhirnya dari situ 2 tahun saya kerja di tempat pertama, itu mulai mengejar lah ya. Terus di tempat kedua saya kerja di tour and travel, ya itu cukup lama. Jadi sebetulnya tuh saya cukup lama di bidang tour and travel ya. Di tour and travel tuh sekitar 10 tahun lebih gitu ya, bisa dibilang. Terus saya kerja di Dwi Daya waktu itu, terus bisa dibilang perjalanan karir di sana ya cukup baik ya. Ya saya dapat promosi gitu ya, dari awalnya staff, terus saya kerja di sana tuh sekitar 7 tahun lah ya. Itu dari awalnya staff sampai ke supervisor, ke manager, terakhir tuh sampai ke level VP gitu ya. Nah, di situ juga sama sih. Samanya gimana ya? Karena saya tahu ya, saya tuh bukan orang yang super genius gitu ya. Kalau saya dibanding sama yang super genius mungkin pasti kalah gitu. Nah, tapi gimana saya menutupinya itu memang saya tipikalnya tuh orang pekerja keras ya. Jadi kalau namanya
orang yang si jenius ini kerja 8 jam, saya at least 12. Gitu. Saya harus tambahin 50% gitu ya. Dengan harapan adalah saya berhasil menutupi kekurangannya saya lah. Kalau dia ngerjain tugas A tuh misal sejam selesai, saya mungkin 2 jam gitu. Jadi saya berusaha nutupin dari situ gitu. Dan waktu itu ya saya punya mindset yang benar gitu ya. Karena mungkin di awal kerja tuh bisa dibilang mindset cukup salah ya. Cukup salah dalam artian ya saya bekerja sesuai dengan income gitu. Nah itu yang menurut saya sangat-sangat salah dan fatal. Karena buat kedepannya itu tuh kita itu jadi bisa dibilang tuh nanti kita membatasi, melimitasi diri kita sendiri gitu. Yang harusnya kita bisa ngerjainnya itu A, B, C, D, F, G. Tapi karena kita melimit kemampuan kita A, B, C doang, karena sesuai dengan income kita ya udah. Company akan melihat kita tuh A, B, C doang gitu ya. Walaupun sebetulnya kan nggak masalah gitu. Kita kerja A sampai G itu tuh portfolio kita bagus. Dan kalau kita mau pindah ke company lain itu pasti nilainya tuh lebih. Jadi saya selalu percaya kalau memang company kita sekarang nggak bisa hargain kita, pasti di next-nya itu ada yang mau hargain gitu ya. Nah, sedikit banyak, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu saya dapat kesempatan masuk ke grupnya Jarum, ya di Blibli. Ya, kebetulan waktu itu dia mau bikin travel. Ya, dia percaya industri travel ini sangat menarik gitu ya. Karena waktu itu ngelihat dari komparasinya tuh di luar sana ya. Misal kayak Booking.com, Grup Agoda, Expedia gitu ya. Semua tuh public company, penghasilannya besar dan profitable yang paling penting gitu. Beda sama itu mungkin kalau waktu itu tuh di-compare sama waktu itu mungkin ngelihatnya tuh ride hailing ya. Ride hailing kan ada Uber, waktu itu Grab, Gojek, dan lain-lain. Semua tuh belum ada yang profitable, jadi belum proven bisnis modelnya gitu ya. Waktu itu ya, jadi bisa dibilang waktu itu travel yang sangat menarik buat grup Jarum. Dan akhirnya saat itu tuh saya di-hire ke sana gitu ya sebagai travel specialty ya. Selain di engineering, termasuk kayak di business consulting juga sih waktu itu ya. Sama kayak marketing, itu termasuk juga ya. Karena saya cukup punya banyak pengalaman di travel industry gitu ya. Sampai ke supplier gitu ya. Saya lumayan banyak koneksi gitu waktu itu. Nah sedikit banyak abis itu Blibli itu mengakuisisi Tiket.com. Ya, jadi abis itu akhirnya saya dipindahin ke Tiket.com yang memang harusnya akan lebih cocok dan fokus di industri travel, cocok dengan passion saya juga gitu. Karena memang saya suka industrinya juga gitu ya, karena memang saya suka jalan-jalan juga gitu ya. Nah itu waktu di Tiket.com itu bisa dibilang saya start perjalanan karir dari managerial level juga, akhir itu sampai akhirnya tuh di VP level gitu ya. Nah waktu itu tuh bisa dibilang ini awal mulai Lapak Gaming ya. Jadi awal mulai Lapak Gaming tuh di sini, saat di Tiket.com gitu ya. Jadi kan saya hobi main game ya. Maksudnya dari kecil tuh udah hobi main game. Terus belakangan kan muncul mobile game banyak ya, ada ya desktop juga banyak ya di Steam gitu-gitu ya. Mobile game kan kayak Ragnarok gitu ya. Dulu kan game PC di-adopt ke mobile gitu ya. Terus saya main Ragnarok gitu waktu itu. Main Ragnarok, terus ya saya spending uang juga gitu di situ. Nah terus di situ saya ngelihat ini kok ada orang yang bisa jual lebih murah dari Google Play nih. Misal di Google Play dulu mungkin zaman dulu tuh 1.500.000 lah ya. Karena kan dolar dulu 15.000, 14.000-an gitu ya. Nah di situ saya lihat kok ini ada yang bisa jual 1.200.000, 1.300.000 gitu ya. Nah dari situ saya ngelihat, wah ini peluang nih gitu ya. Peluang dalam artian bukan peluang bisnis, saat itu peluangnya adalah saya bisa jadi lebih kuat dengan lebih murah. Sesimpel itu masih ya. Terus saya coba beli, ya terus turns out oke gitu ya. Nah terus saya coba pelajarin sih. Ya udah coba pelajarin, terus ternyata teman-teman saya itu juga nggak ada yang tahu tuh waktu itu. Nggak ada yang tahu bahwa kita bisa top up lebih murah dibanding misal di Google Play ya, atau misal di situs resminya gitu ya. Walaupun memang kalau ditanya risky, karena pasti ada yang nipu lah, ada yang scam, ada yang ilegal gitu ya. Itu kan beda macam-macam gitu. Karena ada yang bisa jual 500.000 gitu contohnya. Itu kan ilegal gitu ya. Kalau kita coba tuh pernah ke-ban juga akunnya gitu. Nah dari situ ngeliat opportunity, terus tuh teman-teman mulai nitip. Nah jadi teman-teman nitip waktu itu, beliin dong. Lama-lama kalau nitip 1-2 sih oke ya. Maksudnya ya udahlah teman gitu, komunitas, ya kita kerjain aja gitu ya. Tapi setelah semakin yang nitip makin banyak, nah saya ngeliat ini sebagai business opportunity. Mungkin balik ke zaman sekolah dulu ya sedikit.
Itu kan dulu Ragnarok PC ya gamenya. Nah, Ragnarok PC itu dulu saya di sekolah itu udah jualan. Jualannya ke anak-anak kecil. Saya beli dari pengepul besar gitu, waktu itu di Kelapa Gading. Saya beli dalam jumlah besar, itu kalau nggak salah sejutanya tuh 6.000. Nah, saya jualan di sekolah ke anak-anak SD gitu ya. Ini bukan maksudnya membohongi anak SD, bukan. Tapi saya membantu mereka buat belanja yang jauh lah gitu kasarnya ya. Sama yang mereka nggak ada channel gitu, cuma dapat duit jajan. Ya udah tuh saya beli 6.000, jual di sekolah itu 12.000. Itu untungnya 100%. Nah, kenapa saya perlu itu? Itu tuh sama, saya bukan mau cari duit, saya mau karakter saya kuat, tapi saya nggak punya duit. Gitu, karena kan kalau yang lain, kalau yang orang-orang kaya gitu kan gampang ya, mereka tinggal beli equip sama orang, beli Zenny sama orang gitu ya. Nah, kalau saya tuh saya nggak ada, tapi saya mau kuat. Akhirnya berusaha muter otak. Nah, muter otaknya udah jualan tuh. Karena nanya anak-anak di sekolah ini tuh gimana gitu. Oh, ternyata mereka belinya tuh dari voucher langsung kayak gitu-gitu ya. Jadi, pas tawarin kalau 12.000, oke, oh mau dong, murah gitu ya. Terus bentuknya karena saya nggak punya modal, saya pre-order juga. Pre-order saya kumpulin gitu ya duitnya. Ini mungkin kalau di China itu tuh bisnisnya kayak Pinduoduo sebetulnya, group buy gitu ya. Jadi kita kumpulin orang mau beli gitu ya, terus kita kumpulin volumenya jadi gede, terus kita nego gitu. Kurang lebih sebetulnya simpel tuh model bisnisnya kayak gitu, tapi ini manual ya. Waktu itu saya lakuin manual di sekolah. Setiap istirahat gitu, saya tanya-tanyanya itu keliling gitu ya, ke kelas SD, kelas 1 lah, 2, 3, 4 gitu ya, sampai udah terkenal tuh akhirnya udah mereka yang datang sendiri lah. Nah, jadi kurang lebih dari situ, makanya waktu yang saya main RO di mobile, itu akhirnya saya melakukan yang sama tuh. Nah, tapi bedanya karena udah ada kapital ya, udah ada sedikit modal juga gitu ya. Nah, dari situ ya udah saya bisa start buat bisnis ya. Tapi saat itu tuh saya belum bikin lapak gaming ya. Saat itu saya jual sebagai individual seller, jualannya di sosial media. Ya, jualnya di sosial media. Waktu itu tuh ya udah ngepost aja biasa ya. Dulu kan di Facebook kan lumayan rame ya, orang-orang forum jual beli, forum diskusi game gitu ya, yang spesifik game-game tertentu gitu. Nah, di situ akhirnya saya start jualan. Terus ya udah tuh mulai laku, mulai membesar ya. Mungkin perjalanannya tuh sekitar 2 tahunan lah ya, 2 tahun 3 tahun itu mulai membesar. Terus saya sampai sempat buat farmhouse, kalau teman-teman tahu juga, itu farmhouse itu tuh ya udah saya hire orang buat farming game. Gitu, waktu itu satu ruko tuh isinya 20 sampai 30 PC. Kalau ditanya sekarang masih ada, tapi di Bengkulu PC-nya 50. Gitu. Tapi memang industrinya itu saya seputarnya kebanyakan di game lah ya. Walaupun kalau ditanya sekarang ada diversifikasi, ada gitu. Saya ada main distributor juga, FMCG gitu ya. Tapi majority fokusnya itu masih seputar gaming dan digital product gitu ya. Karena saya ngerasa tuh gaming dan digital product ini tuh enak. Enaknya apa? Gampang di scale gitu ya. Nggak perlu tempat, nggak perlu gudang, nggak perlu logistik. Pokoknya tinggal scale aja gitu. Ya, secara margin juga masih menjanjikan gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, jadi udah start jualan di sosial media gitu cukup lama lah, setahun 2 tahun gitu ya. Terus lumayan lah, maksudnya secara sales itu tuh mungkin sebulan tuh udah bisa 600 juta, 700 juta sales ya. Ya walaupun nggak segede itu, tapi itu lumayan, sebetulnya actually itu lumayan. Nah, terus waktu itu datang tuh COVID. Ya bisa bilang COVID waktu itu datang, terus secara industri travel kan udah pasti waktu COVID tuh benar-benar bisa dibilang goes to zero ya, karena ya nggak ada yang bisa terbang, nggak ada yang keluar, ya hotel nggak ada yang nginep juga gitu, staycation juga nggak bisa gitu. Itu benar-benar tuh masa-masa sulit buat banyak industri lah ya. Ya salah satunya travel ini yang paling terimpact gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, waktu itu ya udah, nah saya ngelihat opportunity juga di sini adalah actually opportunity-nya itu terlihat sebelum sih. Jadi lapak gaming itu sebelum COVID udah ada. Itu opportunity-nya saya ngelihat kan, saya jualan nih di sosial media ya. Itu makin banyak tuh yang ngikutin. Ya, jadi yang ngikutin tuh banyak. Akhirnya mereka jualan juga karena buat cari side pocket gitu ya semua ya. Nah, itu banyak yang ngelakuin. Nah, habis itu saya ketemu satu partner saya, ada namanya Henry lah ya. Namanya Henry. Lalu tuh saya akhirnya agree buat gabung nih sama dia karena kita punya customer base yang beda, supplier yang berbeda, jadi kalau kita gabungin harusnya itu match. Nah, waktu itu agree kita gabungin dan kita bikin tuh lapak gaming gitu ya. Nah, lapak gaming ini tuh kita bikinnya simple, kita menyelesaikan satu masalah ya. Jadi ini kalau mau bikin sesuatu
Kalau saya nggak terlalu suka hal yang inovatif ya, karena menurut saya success rate-nya itu kecil. Tapi memang kalau sukses tuh pasti jadi gede banget ya, jadi boom gitu ya, karena innovation. Tapi kalau saya nggak, saya fill in the gap modelnya. Waktu itu kan mungkin modelnya tuh kita bandingin ada dua ya, Google Play, waktu itu Apple, terus misalnya kayak Unipin, Kodak yang udah lama gitu, pemain yang udah 15 tahun plus gitu kalau di-compare ke sekarang. Mereka itu tuh bisa dibilang trusted, terpercaya, tapi mahal. Dan cepat ya, udah pasti ya. Nah, terus kita bandingin nih yang versinya saya, kayak penjual-penjual di sosial media, di Instagram lah, Facebook, atau WhatsApp gitu ya. Mereka tuh murah, tapi nggak terpercaya. Ya, bisa dibilang karena kita individual ya, orang pasti lumayan takut gitu ya. Nggak yakin lah, ya kecuali kayak saya dulu waktu itu udah terkenal, jadi udah pada percaya. Tapi tetap masalahnya ada lambat, ya, karena semua di-handle-nya manual waktu itu ya. Nah, saya ngeliat kan ini berarti di tengah-tengah sini nih ada room buat saya fill in the gap. Ya, saya nggak usah jadi yang termurah, bisa dibilang ya. Saya nggak mau di-compare sama si social media seller. Saya nggak mau jadi yang termurah. Saya waktu itu harganya di bawah market ya, di bawah yang official udah pasti. Tapi saya make sure saya itu cepet dan terpercaya. Terpercaya gimana? Saya bikin company waktu itu. Namanya PT Global Digital Indonesia waktu itu. Jadi saya bikin company, bisa dibilang tuh itu membuat suatu perbedaan sih, ya. Jadi bisa dibilang saya first movernya tuh. Saya first movernya waktu itu, bisa dibilang jadi orang-orang baru ngeliat nih, wah ternyata bisa kayak gini ya, gitu. Nah, dari situ bisa dibilang saya udah nge-scale duluan, ya. Waktu itu tuh kita start biasa ya, kita hiring KOL gitu ya, Google Ads gitu, terus ya kita start to gaining traction. Waktu itu saya masih kerja ya, saya masih kerja di tiket nih. Jadi saya spend time-nya itu malam selalu. Jadi malam di jam 8 sampai 12 malam itu saya ngerjain aplikasi ini gitu. Jadi di lapak gaming itu tuh bisa dibilang saya sendiri doang nih, bisa dibilang engineer-nya gitu. Satu engineer, saya ngerjain semua, terus selain itu ya ada partner saya itu bantunya di operation gitu bisa dibilang. Nah, habis itu baru tuh datang COVID ya. Datang COVID. Nah, bisa dibilang COVID itu yang sangat membantu industri gaming. Itu karena waktu itu semua industri itu bisa dibilang going down ya. Waktu itu saya ada F&B juga. F&B itu tutup, bangkrut ya, ada di mall. Saya dulu tuh F&B di mall, buka di food court gitu ya, kayak Bakmi dari Surabaya, saya kerja sama. Itu tuh benar-benar bangkrut sih, karena iya susah. Kalau di pinggir jalan mendingan ya masih ada Gojek gitu-gitu. Tapi kalau di mall tuh benar-benar udah nggak bisa dapet traffic apapun. Gitu. Waktu itu orang ada yang berani keluar ya. Keluar tuh udah kayak di kota mati lah gitu ya. Nah tapi luckily tuh waktu itu saya ada bisnis gaming ini yang bisa dibilang tuh industrinya naik. Itu saya benar-benar breakthrough gitu. Kayak setiap bulannya tuh bisa double terus. Gitu. Jadi misal bulan ini 100 juta, bulan depan 200, 400, 800. Waktu itu saya ingat tuh ada satu momen itu tuh sebulan tuh 10-20 M ya waktu itu. Ya di masa-masa COVID itulah ya bisa dibilang waktu saya running bisnisnya gitu ya. Nah itu tuh saya ngelihat di situ hal yang sangat menarik lah ya, bisa dibilang kayak berarti tuh selalu ada opportunity gitu di semua kejadian ya. Masih di COVID juga ya, dan waktu itu tuh akhirnya bisa dibilang Bukalapak tuh tertarik ya buat akuisisi gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu ya, bisa dibilang secara mungkin kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun tuh proses akuisisi, dan akhirnya ya udah tuh waktu itu diakuisisi penuh ke Bukalapak ya. Nah di situ waktu di awal bisa dibilang saya running lapak gamingnya doang ya, kurang lebih selama 1 tahunan ya, 1 tahunan hampir 2 tahun. Nah, habis itu kan karena ada brand lain juga gaming yang namanya Itemku. Nah, itu di situ juga akhirnya saya dipercayakan buat ngeran dua-duanya nih, baik brand lapak gaming atau brand Itemku lah. Bisa bilang dua-dua company-nya gitu ya. Ya bedanya tuh kalau ditanya misal Itemku tuh marketplace. Ya, jadi kayak jualan antar player lah ya. Kadang kan kita mau jual akun, mau jual item gitu ya. Nah itu tuh kita jadi kayak FB-nya, kayak middleman-nya doang lah. Kayak FB kan suka ada middleman gitu ya, orang-orang middleman.
Nah, Itemku ini platform as middleman. Kita bantu securing money-nya sampai transaksinya selesai, ya baru dikasih duitnya lah ya. Bisa dibilang kayak marketplace e-commerce pada umumnya, tapi ini fokusnya tuh produk digital dan gaming. Gitu ya. Nah, di situ tuh bisa dibilang itu cukup unik ya, karena di Indonesia nggak banyak tuh. Kalau top up store banyak, sekarang udah banyak banget top up store. KOL semua buka top up store ya. Nah, secara karir kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang saya masih bekerja di situ ya, masih bekerja bisa dibilang di Bukalapak ya, tapi bisa dibilang saya handle Lapak Gaming dan handle Itemku saat ini. Nah, kurang lebih secara garis besar gitu ya. Cuma bisa dibilang yang membuat saya sukses itu salah satunya timing, itu matters banget ya. Karena kalau nggak ada COVID lah ya, mungkin gamingnya itu nggak akan segede gini. Bukan saya happy COVID gitu, bukan. Tapi ini memang waktu itu kebetulan banget timingnya pas, semuanya pas deh waktu itu. Jadi ya ada hikmah ya di balik kebangkrutan di yang lain tuh ada hikmah di yang lain gitu ya. Jadi ya waktu itu bisa dibilang saya cukup beruntung gitu ya. Dan sebetulnya yang paling buat saya di karir ini itu cukup oke ya, itu salah satunya sebetulnya karena saya punya background tech yang kuat ya. Karena saya kerja di industri teknologi itu 15 tahun ya kurang lebih. Dan itu udah ngalamin banyak hal ya, dari yang dulu kan mungkin IT itu dikenalnya bisa macam-macam ya. Benerin komputer, benerin printer ya. Dulu tuh pekerjaan saya awal-awal tuh ngalamin nih, kayak benerin komputer, benerin printer. Ya terus kalau ditanya sama ketemu saudara-saudara tuh seakan-akan kita udah mania komputer gitu. Padahal kita juga nggak sejago itu sebetulnya. Tentang komputer fisik gini kan nggak tentu sejago itu ya. Nah, itu tapi yang saya lihat sangat berarti tuh sebetulnya mentalitinya berbeda gitu ya. Mentalitinya berbeda di mana kalau dulu tuh palu gada. Kita udah siap nih. Siap ngerjain semua yang memang kita bisa kerjain gitu ya. Tapi kalau sekarang mentalitinya tuh udah berbeda juga nih. Karena udah specialized banget ya. Jadi tuh mereka lebih fokus di hal-hal tertentu ya. Nah, jadi bisa dibilang di situ tuh punya background teknologi itu sangat-sangat penting gitu ya. Itu sangat penting banget gitu. Dan kebetulan karena saya juga paham berdagang gitu ya. Kasarnya dagang lah ya, simpelnya nggak usah bisnis dulu deh. Saya tahu dagang gitu. Jadi itu udah complete set banget. Punya knowledge bisnis, terus punya background strong teknologi. Itu menurut saya pribadi tuh lebih gampang belajarin si bisnis and marketing ini dibanding orang bisnis marketing mesti belajarin engineering. Itu susah banget pasti. Jadi tuh teman-teman yang di teknologi degree ya, menurut saya itu punya benefitnya itu sangat-sangat banyak dibanding yang lain. Karena itu lebih susah dipelajarin deh. Ya walaupun dengan nanti ada perkembangan AI mungkin akan merubah ke depannya itu akan seperti apa ya. Gitu. Nah, kurang lebih sih perjalanan karir saya seperti itu. Ya, semoga itu bisa menjadi hal yang teman-teman tuh bisa lihat dan pelajarin juga gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau nama Lapak Gaming itu tuh sebetulnya nggak ada sih. Maksudnya itu kebetulannya itu nemu. Soalnya kan waktu itu nyari domain juga susah ya. Kayak yang sangat relevan itu tuh udah banyak dibeliin orang ya. Bisa dibilang gaming shop lah kayak gitu, top up store segala macam atau diamond store itu tuh udah banyak dibeliin orang semua. Nah, terus waktu itu saya ngelihat zamannya itu kan ya zaman e-commerce ya. Orang-orang bilangnya Bukalapak di Shopee ya, Bukalapak di Bukalapak lah, di Blibli segala macam gitu. Terus saya nyoba tuh. Oh ya udah, waktu itu saya coba ya Lapak Gaming nih. Karena dulu ide awalnya itu sebetulnya Lapak Gaming ini nih, saya mau jadi sejenis e-commerce-nya buat gaming. Jadi banyak seller-sellernya tuh sebetulnya di belakang ya. Nah, saya tuh kerjanya nge-agregat gitu ya. Bikin logic di atasnya buat ngegabungin. Kayak ngasih tau yang paling bagus yang mana ya. Jadi agak beda nih sama e-commerce konsepnya. Nah, waktu itu akhirnya udah kita beli Lapak Gaming, dan luckily murah waktu itu 100.000, biasa gitu ya, lapakgaming.com. Nah, dari situ ya udah tuh kita lihat kita punya nama yang cukup unik. Tapi sayangnya jeleknya adalah itu nggak bisa susah dibuat go internasional. Gitu ya. Karena sekarang Lapak Gaming go internasional itu ke Western market pakai namanya Joytify akhirnya.
Itu jadi karena lapak itu kan Indonesia banget ya. Ke Malaysia masih oke, kita coba, Filipina juga masih oke, tapi kayak ke US, ke Europe gitu tuh udah susah banget buat mengerti oleh mereka. Lapaknya kalau gamingnya mereka ngerti lah ya. Nah, kemudian sekarang pembedanya lapak gaming apa nih sama platform lain ya? Nah, satu, kita tuh nggak mau selalu compete yang dinamanya harga ya. Karena kalau cuma jualan murah, itu menurut saya semua orang bisa. Ya, walaupun itu selalu game paling gampang, maksudnya build bisnis paling gampang di awal tuh main harga. Kita perang harga ya, mungkin kayak semua e-commerce atau ride hailing gitu, semua dulu ngadu subsidi, bakar duit semua, yang end up mungkin sekarang cukup struggling ya, semua ya. Bisa dibilang banyak yang belum profitable juga sampai sekarang gitu. Nah, kalau saya sudah dari dulu bisnis lapak gamingnya dari day one itu tuh saya udah profit. Saya nggak pernah tuh berusaha yang namanya menjual rugi, kasih subsidi yang sampai rugi, itu menurut saya nggak make sense. Karena tuh pasti itu yang beli itu adalah dia jual lagi, 100%. Karena saya juga dulu tuh suka nge-abusein tuh, e-commerce tuh banyak banget yang nge-abusein kan. Tokopedia lah dulu, terus Shopee gitu ya. Jualan kalau nggak salah dulu tuh yang diskon 10.000 gitu. Belanjanya tapi 20.000, 50% gitu. Ya kita beli terus kita jual lagi di Shopee juga langsung laku gitu ya. Nah, waktu itu bisa dibilang saya fokusnya nggak di situ. Saya fokusnya itu benar-benar gimana caranya saya mengerti gamers ini sih, gitu ya. Jadi bisa dibilang salah satu hal yang membedakan kita itu tuh saya gamers gitu ya. Jadi saya tahu apa yang dibutuhin sama gamers ini. Nah, bedanya kalau sama yang lain apa? Mungkin yang lain itu bedanya, misal kalau Koda atau Unipin gitu, contoh ya. Ini saya nggak berusaha mendiskredit, cuma memang bisnis strategi yang beda gitu. Kalau mereka tuh fokusnya mengakuisisi ke game developer, game publisher gitu ya semua, atau misal top-up store lain, itu mereka fokusnya ke arah sana gitu. Mereka fokusnya ke supply yang lebih banyak, completeness gitu ya. Nah, kalau lapak gaming itu kita berusaha lebih ke arah mengerti gamers. Ya, apa yang gamers perluin gitu ya, gamification gitu ya, hal-hal yang berbeda bisa dibilang dari yang lain. Sama salah satunya completeness juga sih, yang sekarang tuh membedakan kita dengan yang lain gitu ya. Pasti sih main game ya, karena dari dulu tuh dari kecil lah ya, dari memang zamannya dulu mungkin kan kayak Nintendo gitu ya, main Contra yang gambarnya pixel, tembak-tembak, Mario gitu ya, yang lompat-lompat. Dari dulu tuh udah hobinya main game ya, main game terus actually dulu tuh hobi olahraga, cuma sekarang udah cukup jarang gitu ya. Sebenarnya saya cukup suka tuh kayak main basket, renang gitu. Sama terakhir tuh sebetulnya saya suka nonton juga ya di sela-sela waktu gitu ya. Nonton macam-macam sih, kombinasi lah ya, kadang hiburan, tapi kadang belajar juga sih. Nonton misal dari, saya tuh nonton di masterclass kadang, ya nonton dari luar lah ya, dari US gitu ya, kayak Mark Cuban gitu. Saya suka nonton juga beberapa story-story dia gitu ya, sambil belajar lah ya. Jadi itu bisa dibilang hobinya gitu ya. Cuma ya kalau yang ditanya terutama pasti main game sih, itu. Jadi main game mobile, main game PC, rata-rata gamenya tuh RPG. Saya suka main game RPG. Kalau dulu tuh Final Fantasy tuh saya mainin semua seri 1 sampai, sayangnya saya nggak beli PS2 dulu. Kalau 4 lah, jadi cuma PS1 sampai FF9 waktu itu ya. Udah waktu itu saya mainin terus tuh. Pokoknya saya suka tuh Final Fantasy lah, Chrono Trigger, Chrono Cross, Breath of Fire 1 sampai 4 gitu, semua saya mainin lah. Yang dari Super Nintendo, yang main di PC gitu, itu saya mainin semua. Nah, bisa dibilang, tapi kalau di waktu senggang tuh ya saya main kayak Dota gitu ya. Dulu kayak di Binus ya semua orang tuh banyak lah main di Empo gitu ya. Main Dota gitu ya. Terus dulu cici-cicinya cakep si Awe kalau nggak salah dulu di Empo namanya itu yang punya ya. Itu tuh wah itu kalau sama teman-teman lu kesana tuh ya begitulah. Bonus ngelihat ya. Sorry ya cici ya kalau disebut namanya, tapi ya ini buat jokes aja. Nah, terus kalau gimana bagi waktu? Sebetulnya kalau ditanya susah. Karena bisa dibilang cukup sibuk ya. Karena kan secara bisnis itu cukup diversifikasi, cukup banyak. Ya saya ada FMCG, ada di Lampung juga, distributor Unilever gitu ya. Terus di sini tuh ada distributor susu gitu ya, popok gitu-gitu, baby. Tapi ya kebanyakan saya ada partner sih. Gitu. Jadi saya mainnya tuh misal weekly kita review gitu ya. Nah, kalau gimana bagi waktunya, itu perlu pengertian dari keluarganya, udah pasti. Gitu. Nah, yang saya selalu tanya dulu ke istri saya adalah,
kamu itu mau hidup biasa-biasa aja, tapi begini-begini aja, atau kamu mau hidup yang luar biasa, tapi saya harus luar biasa, gitu. Nah, waktu itu akhirnya, ini saling mengerti, ini harus saling mengerti nih, karena kalau enggak tuh memang susah, karena kan saya udah bilang saya perlu kerja keras, buat kita punya nanti kehidupan yang jauh lebih baik ya, yang di atas rata-rata, bisa dibilang beda dari yang lain gitu, karena kalau mau beda dari yang lain, kita udah pasti harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, waktu itu akhirnya istri saya tuh mendukung saya penuh ya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nggak macem-macem ya, seperti biasa gitu ya. Kalau mau kerja nggak apa-apa, maksudnya kerja sampai malam gitu ya. Itu awalnya kalau ditanya terima, enggak sebetulnya. Waktu itu bisa dibilang tuh cukup ada bisa dibilang perdebatan gitu ya. Karena dia merasa dia punya saya lebih banyak waktu buat keluarga gitu ya. Tapi akhirnya ya along the way gitu, ya bisa dibilangnya rumah saya ini dulu nih saya cuma ngelewatin doang nih jalan waktu itu. Naiknya masih motor atau Avanza. Ngelewatin, terus ya udah, saya bilang suatu hari itu kita mau punya rumah nih, di sini nih, di jalanan ini gitu. Dan itu tuh mungkin bilangnya 5 tahun lalu mas saya, 5 tahun atau 7 tahun lalu. Nah akhirnya kita berhasil mewujudkan sih gitu. Nah ya bisa dibilang tuh, awal-awal tuh mungkin sebelum gitu ada hasilnya, pasti lumayan banyak lumayan banyak perdebatan gitu ya. Tapi setelah hasilnya udah kelihatan, terus ya pasti kehidupan berubah lah ya. Kayak yang namanya spending duit, kalau dulu mikir, kalau sekarang sangat jarang berpikir gitu ya. Kayak terutama buat makan ya, misal makan gitu, udah nggak pusing mau makan apa, kita makan aja gitu. Kalau dulu kan ngitung gitu ya. Misalnya gaji UMR gitu, 2 juta gitu dulu. Ya nggak mungkin lah bisa makan ke hotel-hotel terus gitu, setiap minggu ya nggak mungkin. Itu udah pasti. Nah dari situ ya udah ngelihat perubahan, ya dari sisi saya tuh lumayan mengerti lah gitu. Dan saya juga bilang ke dia, saya punya target tersendiri gitu yang saya bilang tuh saya mau pensiun lebih awal gitu. Kayak di umur 50 tuh saya udah mau punya financial freedom dan time freedom. Karena time freedom itu tuh udah paling luar biasa ya, paling enak ya. Kalian mau jadi bos dan lain-lain, kalau kalian namanya masih kerja, itu menurut saya sebetulnya kita masih semi budak ya, kasarnya gitu ya. Kayak budak, kayak slave, di mana kita tuh masih harus ngikutin semua jam kerja gitu-gitu ya. Nah, yang saya mau cari itu time freedom sebetulnya. Itu yang paling sangat berharga. Nah, makanya saya juga bilang ke keluarga saya gimana caranya bersabar gitu ya. Ya walaupun sekarang pasti udah lebih baik gitu. Sekarang pasti udah lebih baik ya segala sesuatunya. Nah, dari situ tuh ya bisa dibilang cukup dimengerti lah ya. Tapi tetap sih waktu dulu tuh kayak kita harus selalu lah tetap misal menyediakan waktu di misal 1 hari dalam seminggu gitu ya, kurang lebih buat spend time bareng. Nggak perlu lama gitu, even 1 jam itu tuh cukup. Udah banyak hal yang bisa diobrolin, diomongin gitu ya. Itu cukup sih gitu. Nah jadi ya kalau hobi, sebetulnya hobi juga nyita banyak waktu sih. Kalau lagi tergila-gila main game gitu kan bisa begadang gitu ya. Jadi mungkin satu story dulu saya pernah nginep di warnet sama teman itu 1 minggu ya, dengan alasannya apa, ngebohongnya adalah waktu itu karya wisata ya ini mohon maaf ya kalau orang tua saya. Nah tapi kurang lebih itu pernah, jadi kita minta duit buat karya wisata tapi nginep di warnet 7 hari seminggu ya. Ya itu nggak bener gitu ya, tapi ini buat fun aja. Nah tapi bisa dibilang hobi itu kalau memang terlalu gila juga itu bisa merusak timing management kita, termasuk kerjaan gitu ya. Karena kita bisa jadi main di kantor gitu ya. Nah itu sangat paling penting tuh time management, sama kita bisa merasa puas dan cukup aja sih. Itu paling penting tuh. Kayak kita ya udah kalau main game kita cuma punya waktu 3 jam ya udah 3 jam lah gitu. Ya walaupun kalau ditanya sekarang apakah masih pernah kayak main game sampai over, pernah, pasti ngalamin lah kayak game baru rilis gitu, nyobain main bareng temen rame seru gitu. Nah, kurang lebih sih, kalau bagi waktu kurang lebih kayak gitu, ya. Kalau buat saya yang paling penting tuh komunikasi sama keluarganya sih, gitu. Karena nggak ada yang perfect lah. Maksudnya, kalau ditanya yang lebih parah dari saya ada, pasti kayak pilot nggak pulang-pulang gitu. Atau nggak misal kayak yang bawa kendaraan gitu, kayak supir truk lah atau apa gitu. Mereka juga punya sama tuh, kerjaannya nggak pulang-pulang juga. Ya, tapi mereka tetap bisa bertahan. Nah, itu tuh tinggal gimana memang cara kita ngatasinnya itu bareng sih, yang penting, gitu. Jadi kalau gaming tuh menurut saya game yang sekarang ya, game yang
sukses itu adalah game yang diulang. Game PC di-convert jadi mobile. Itu yang paling kemungkinan sukses rate-nya itu besar menurut saya. Contoh, Dota di-convert kayak Mobile Legends. Banyak ya sebetulnya memang Mobile Legends, Honor of King gitu ya. Tapi bisa dibilang tuh yang sukses itu tuh yang meng-convert PC jadi mobile. Itu satu. Terus kedua ya Ragnarok, title Ragnarok gitu ya. Dia dulu di PC terkenal, dia bikinlah versi mobile-nya gitu. Ya kalau ditanya ada nggak sih game baru di mobile yang sukses? Ada. Itu ada. Kalau ditanya banyak ya sebetulnya banyak. Tapi yang bikin paling sukses rate tinggi itu sebetulnya nge-convert game PC jadi mobile. Ya, banyak lah Lineage gitu ya. Dulu kan Lineage juga terkenal tuh di PC dijadiin mobile gitu ya. Semua rata-rata gitu. Nah itu yang, karena udah ada fan base-nya yang bisa dibilang tuh, dulu kan mungkin kalau zaman-zaman di PC tuh yang berarti zaman saya sekolah gitu ya. Itu lagi dibantai-bantai lah ya. Lagi dicupu-cupuin lah. Karena kerjaannya ya F2P kan, mainnya nggak bayar gitu. Nah sekarang udah jadi gede, dia mau revenge, udah pada ada duit. Nah rata-rata tuh game-game yang sukses jadi gede, narasinya itu ya yang paling success rate-nya besar gitu. Nah kalau ditanya saya hobi main game apa, ya saya main game MOBA gitu ya, kayak Mobile Legends itu bisa dibilang mungkin ya at least sehari 1-2 game lah ya, kayak buat iseng gitu malam sebelum tidur main 1-2 game. Tapi kalau FPS, jujur saya dulu tuh suka tuh main Counter Strike. Kalau sekarang main Valorant paling di PC. Tapi kalau di mobile, jujur sih, yang main FPS di mobile tuh jago-jago banget. Karena susah banget kan. Ngekernya tuh kalau di mouse nih gampang gitu. Kayak ada kursornya gampang. Kalau di mobile kan gimana ya ngegeser layarnya? Mungkin main beda HP juga beda geseran udah kan. Kalau mouse kan lu bisa disetting ya. Nah itu susah banget. Nah jadi saya nggak main FPS. Sempet nyoba main kayak apa? Free Fire, PUBG gitu. Tapi itu benar-benar dibantai doang sih. Dan juga karena gede banget mapnya. Ternyata kan Battleground itu kan beda ya sama game dulu. Saya main CS itu kan cuma apa sih dulu mapnya Das, Aztec gitu kan ujung ke ujung doang tuh Assault gitu. Kayak gampang gitu ngafalin mapnya. Kok ini tuh udah benar-benar nggak tahu ditembak dari mana mati terus. Akhirnya saya nggak main tuh FPS. Terus kedua saya main RPG biasanya. RPG tuh game-game Ragnarok tuh. Saya sering main ya karena komunitas teman-teman saya tuh kebanyakan main gamenya tuh game-game Ragnarok. Ya. Terus terakhir game strategi juga suka sih. Game kayak Age of Empire gitu kan baru dikeluarin juga tuh sama Tencent. Ya. Nah, kalau ditanya tren game kedepannya gimana ya? Sebetulnya kalau saya lihat tuh sebetulnya game PC lagi menarik. Ya, lagi menarik. Kenapa? Ini mungkin di sisi ini ya. Di sisi industri ya. Karena kan sekarang tuh udah banyak lah ya kayak game kayak apa? Yang ngeluarin device capability PC tapi on hand. Itu banyak kan, kayak Asus gitu ya, itu udah pada ngeluarin semua ROG kan, kayak di on hand tapi dia PC. Nah, itu tuh bisa jadi nanti ke depannya tuh game-game PC itu jadi naik lagi nih, bisa dibilang ya. Dan kalau saya juga, kan saya banyak ketemu sama developer lokal ya, kayak yang di Malang lah, yang di Surabaya gitu, yang memang mereka ngedevelop game locally lah, Indonesia nih, nggak ada campur tangan dari luar negeri ya. Itu mereka lebih banyak ke arah PC ya, salah satunya karena secara cost tuh nggak lebih mahal dibanding mobile, karena kan kalau mobile main yang game free to play itu update terus ya, kayak setiap berapa bulan harus update, setiap minggu harus update. Kalau PC tuh bisa dibilang lebih ke arah bayar sekali ya udah main sampai tamat gitu ya. Jadi kalau secara industri gaming itu tuh masih sangat baik sih gitu, tren industrinya itu masih sangat bagus gitu ya. Bisa dibilang kan kalau dibanding movie pun kan memang industri gaming tuh udah lebih gede nih kalau dibanding industri movie ya, secara numbers worldwide gitu itu udah lebih gede. Jadi tren gaming sih harusnya kedepannya tuh masih akan sangat baik ya. Kalau game-game apa harusnya saat ini genrenya sih udah cukup ini ya, udah cukup mungkin saturated ya, kayak udah lengkap gitu ya. Terakhir kan mungkin kayak keluarinnya orang kayak hyper casual gitu. Terus kalau nggak strategi tapi yang handphonenya berdiri gitu, Kalau dulu kan semua mainnya mesti begini ya, kayak landscape gitu, ketahuan lah gitu kan kalau main di kantor kan. Rata-rata kan kalau dulu kalau udah handphonenya dibalik udah deh pasti main game. Nah sekarang orang banyak bikin game-nya yang lurus. Jadi kalau seakan-akan kayak ngecat tapi dia main game. Itu lumayan ngetren nih belakangan ini. Mungkin kalau yang sekarang dilihat tuh kan yang sering iklan tuh kayak Last War Survival tuh iklannya banyak banget kan. Itu bisa dibilang cukup besar juga ya. Kalau ditanya paling gede apa revenue pasti Mobile Legends sih masih. Kalau sekarang di Indonesia ya itu bisa dibilang kan user player Mobile Legends tuh 50 juta. Nah bayangin kayak penduduk Indonesia berapa sekarang? Mungkin 300 ya.
kayak 1/6 itu tuh main gitu. Ya punya akun lah gitu ya, walaupun belum main, tapi itu punya akun gitu. Makanya kayak Honor of Kings coba masuk, itu tuh susah banget sih. Kan udah banyak yang nyoba ya, sebelumnya kan Indonesia tuh government, waktu itu sama Telkomsel nggak salah ya. Bisa dibilang dia Lokapala, dia coba bantu support, itu yang bikin tuh developer lokal waktu itu. Lokapala, tapi bisa dibilang turns out nggak berhasil ngebit Mobile Legends sih. Gitu, kurang lebih seperti itu sih. Buat teman-teman Binusian ya, menurut saya yang sekarang dan yang dulu tuh udah beda jauh. Beda jauhnya gimana? Menurut saya sekarang udah jauh lebih baik lah. Karena kan saya juga banyak tuh ya waktu kerja di Bilibili tuh nerima intern itu yang menurut saya udah enak banget, satu tahun setengah atau 1 tahun gitu kan. Mereka ditempatin kerja di perusahaan, langsung ngalamin kerja praktek gitu ya. Nah, yang paling penting nih buat teman-teman Binusian ya, satu itu adalah punya mindset yang benar gitu ya. Karena jujur saja gitu ya, di zaman sekarang gitu ya, saya banyak menemukan Gen Z itu cukup mungkin pola pikirnya berbeda ya. Kalau dulu kan orang-orang itu kerja kayak saya tuh yang penting dapat, maksudnya menyelesaikan pekerjaan tuh ya udah gitu. Karena kita takut dipecat lah dulu ya. Kalau sekarang tuh mentalitinya tuh udah berubah ya. Apalagi ini mungkin rusaknya tuh sejak zaman startup ya, itu mentalitinya berubah. Mau gaji gede, kerjaannya sedikit, work-life balance. Saya nggak masalah, work-life balance is good. Tapi sometimes tuh kita harus, yang paling penting apa? Kita harus sangat bertanggung jawab ya, dan punya integritas yang tinggi gitu. Karena di saat kita punya tanggung jawab ya, itu kita harus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita gitu ya. Itu sangat penting gitu, terutama buat perkembangan karir kita gitu ya. Karena kan persaingan sekarang semakin bisa dibilang semakin hebat ya. Semua orang bisa dibilang udah pinter gitu ya. Dan yang paling penting nih buat teman-teman Binusian ya, itu AI itu sekarang berkembangnya kan cukup signifikan ya. Saya yakin itu nggak lama lagi itu akan masuk di requirement atau job description. Kayak kita bisa prompt ke AI agent-nya dengan baik dan benar gitu. Kalau sekarang kan bisa dibilang ya, banyak orang tuh make AI-nya itu, kalau saya lihat tuh ChatGPT kayak make Google masih. Cuma buat nanya, nge-search. Tapi kan sebenarnya kita pakai dia tuh agent buat ngerjain task gitu ya. Nah ini tuh menurut saya skill set yang diperluin juga buat teman-teman Binusian itu mulai pelajarin aja gitu. Karena ini kan bisa dibilang sekarang informasi udah di mana aja ya. Mungkin kalau zaman saya dulu tuh masih main buku gitu ya. Kalau sekarang kan udah di mana aja, informasi ada di mana aja. Kalian bisa cari di internet, di YouTube, ChatGPT lah, DeepSeek, anywhere information is available everywhere gitu. Nah buat teman-teman itu penting banget gimana caranya kalian keep learning ya. Jangan pernah capek buat belajar, itu salah satu kiat yang paling penting ya. Karena saya selalu berpikir dulu gimana caranya saya besok jadi lebih baik. Itu pasti satu belajar gitu. Belajar terus gimana caranya kita mengerjakan sesuatu lebih efisien. Yang tadinya saya ngerjain task ini sejam, gimana saya bikinnya jadi 30 menit. Nah itu gimana caranya kita punya mindset, growth mindset gitu ya. Growth mindset di mana kita harus berkembang terus. Gitu. Terutama di usia-usia kita yang masih produktif ya. Karena kan nanti kalau udah nggak produktif tuh udah susah banget buat kita belajar hal baru. Even saya pun nih kalau disuruh belajar programming language baru, mungkin udah lebih takes time nih dibanding yang lain gitu. Ya. Tapi karena dulunya saya udah punya knowledge yang banyak gitu ya, jadi bisa dibilang saya masih cukup relevan sama industri sekarang ini. Gitu sih. Jadi kurang lebih kode saya seperti itu ya. Semoga teman-teman dari Binusian bisa punya karir yang baik ke depannya ya, dan saya dibilang sukses. Gitu. Iya, saya sangat bangga ya bisa dibilang jadi alumni BINUS ya, dan saya sangat merekomendasikan ya buat teman-teman yang memang ya, ini karena saya di industri di teknologi informasi ya, saya sangat merekomendasikan BINUS itu sebagai tempat kalian buat kuliah ya, bisa dibilang. Karena bisa dibilang tuh lulusan Binusian ini udah cukup terkenal gitu. Karena saya juga kalau nge-filter ya, mungkin saya kan juga recruiting juga ya, saya nge-filter CV. Kalau datangnya dari Binus, ya bisa dibilang tuh saya udah kasih +1 duluan nih.
udah pasti gitu. Karena saya tahu, maksudnya ya bukan mendiskreditkan yang lain, enggak ya, tapi karena saya di situ dan saya ngerasa tuh memang apa yang diajarin di situ tuh memang berbeda gitu. Jadi udah +1 duluan gitu. Jadi buat teman-teman yang cari tempat kuliah, ya nah pilih BINUS, oke?